Misteri gunung gaib yang menelan peradaban. Sahabat satu pesan, bayangkan sebuah gunung. Bukan sembarang gunung, melainkan raksasa yang menembus langit 3 kali lebih tinggi dari Everest, menjadi altar suci bagi peradaban kuno. Namun, dalam satu momen mengerikan, ia lenyap tanpa jejak, menyisakan cekungan raksasa yang kini menjadi kota. Namanya tak tercatat di peta, kisahnya hanya terukir di antara bisik-bisik legenda. Tapi, benarkah ia hanya mitos? Atau adakah jejak yang tersembunyi di bawah kaki kita? Jejak Nusantara hadir untuk menyibak misteri ini. Memahami kisah ini berarti membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tanah kelahiran kita, tentang kekuatan alam yang maha dahsyat, dan tentang ingatan kolektif yang tak pernah sepenuhnya hilang, bahkan setelah ribuan tahun. Kita akan mengupas tuntas 2 entitas yang saling terkait namun berbeda. Gunung Sunda, gunung legendaris yang diselimuti mitos, dan Gunung Sunda Purba, gunung berapi super volcano yang keberadaannya telah diakui oleh para ilmuwan. Kami akan menggali setiap detailnya, dari narasi spiritual yang misterius hingga data geologi yang akurat. Penelusuran ini tidak akan didasarkan pada satu sumber saja. Kita akan menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan kearifan lokal, mulai dari menelusuri narasi lisan dari para sesepuh, mengamati data geologi modern, hingga menyambungkan titik-titik misterius pada situs-situs purba yang tersebar di Jawa Barat. Bersiaplah, karena apa yang akan kita temukan mungkin akan mengubah cara kita memandang sejarah. Di jantung tanah Priangan, di mana kabut tebal masih setia menyelimuti puncak-puncak gunung, dan hutan-hutan tua menyimpan keheningan yang tak terjemah, bersembunyi sebuah kisah yang melampaui batas logika. Kisah tentang sebuah nama yang tidak pernah muncul di peta, tidak tercantum dalam buku sejarah, namun terus hidup di antara bisik-bisik legenda. Ia dikenal sebagai Gunung Sunda. Gunung Sunda digambarkan sebagai sebuah entitas yang sangat jauh dari sekedar tumpukan batu dan magma. Ia adalah sebuah simbol, sebuah lambang keagungan dan kehancuran. Dalam legenda yang diceritakan turun-temurun, Sunda disebut sebagai gunung raksasa yang menjulang tinggi hingga puncaknya menembus lapisan ozon, melampaui awan-awan tertinggi dan bersentuhan langsung dengan langit. Konon tingginya melebihi 12.000 meter, sebuah angka yang membuat Everest terasa seperti bukit kecil di sampingnya. Ia adalah altar langit, tempat para leluhur berkomunikasi dengan semesta, sebuah menara suci yang menjadi poros spiritual bumi. Namun, keagungan itu harus berakhir. Dalam satu letusan maha dahsyat yang disebut sebagai kiamat prasejarah, Gunung Sunda lenyap tanpa jejak. Letusan itu begitu kuat, begitu menghancurkan, hingga tidak hanya meruntuhkan tubuh raksasa itu, tetapi juga mengubah wajah bumi di sekitarnya. Yang tersisa hanyalah sebuah cekungan raksasa dan ingatan samar yang kini terbingkai dalam mitos. Saat ini hanya keheningan yang tersisa. Tetapi benarkah keberadaan gunung ini hanyalah sebuah cerita yang dibentuk oleh imajinasi dan rasa takut manusia akan kehancuran? Atau adakah inti kebenaran yang tersembunyi di balik kisahnya? Di balik bayang-bayang legenda Gunung Sunda, kita menemukan sebuah fakta geologis yang sangat nyata. Gunung Sunda Purba. Nama ini tercatat dalam literatur ilmiah sebagai salah satu gunung berapi purba terbesar yang pernah berdiri di kawasan Priangan. Para ahli geologi sepakat bahwa letaknya berada tepat di tempat yang kini kita kenal sebagai Cekungan Bandung. Sebuah publikasi ilmiah terkemuka dari Prof. Sigit Sukmono pada tahun 1995 menjadi salah satu fondasi utama pemahaman kita. Ia menjelaskan bahwa Cekungan Bandung adalah kaldera raksasa, sebuah mangkuk besar yang terbentuk akibat letusan dahsyat dari Gunung Sunda Purba. Gunung ini diperkirakan aktif dalam rentang waktu yang sangat panjang, dari sekitar 2 juta hingga 500.000 tahun yang lalu.
Letusannya yang disebut sebagai salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara tidak hanya meninggalkan jejak geologis berupa cekungan, tetapi juga memiliki dampak ekologis yang luar biasa. Letusan ini diperkirakan mengubah iklim lokal, merusak ekosistem dalam skala masif, dan bahkan mungkin menjadi penyebab punahnya beberapa spesies purba. Cekungan Bandung yang kita lihat hari ini adalah sisa dari kehancuran maha dahsyat itu. Ia adalah sebuah lembah raksasa dengan elevasi yang sangat teratur, dikelilingi oleh perbukitan yang dulunya merupakan bagian dari tubuh Gunung Sunda Purba. Di antaranya adalah Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggal. Ketiganya diyakini sebagai anak-anak atau sisa-sisa dari ledakan yang membelah tubuh induknya. Studi oleh Van Bemelan pada tahun 1949 bahkan mengungkapkan bahwa letusan ini menciptakan sebuah danau purba raksasa yang dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Air danau ini baru surut setelah ribuan tahun dan bekasnya kini menjadi dataran subur tempat berdirinya kota Bandung, kota kembang yang kita cintai. Hingga saat ini, pertanyaan besar itu tetap menggantung di udara. Apakah Gunung Sunda hanyalah nama lain dari Gunung Sunda Purba, sebuah ingatan kolektif yang dikemas dalam bentuk mitos? Atau apakah keduanya adalah entitas yang berbeda, dengan Sunda yang mewakili sesuatu yang lebih dari sekedar fenomena geologi? Beberapa pengamat spiritual dan penelitian non-konvensional berpendapat bahwa Sunda bukanlah sekadar gunung, melainkan puncak suci dari sebuah daratan kuno yang hilang, yang dikenal sebagai Sundaland. Mereka meyakini bahwa Sunda adalah titik pusat spiritual bumi, tempat di mana peradaban prasejarah seperti Lemurian berkembang. Letusannya dalam pandangan ini bukanlah sekadar peristiwa geologi, melainkan akhir dari sebuah zaman bagi satu era manusia dan awal dari era kita saat ini. Nama Sundaland sendiri mengacu pada kawasan yang dulunya merupakan sebuah daratan luas yang menyatu apa yang sekarang kita kenal sebagai Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Melayu. Geolog modern mengakui keberadaan daratan ini yang kini berada di bawah Laut Jawa dan Selat Malaka. Daratan ini tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut setelah zaman es terakhir, sekitar 11.000 tahun yang lalu. Namun, perdebatan muncul ketika para penelitian alternatif mengaitkan tenggelamnya daratan ini dengan letusan gunung berapi super seperti Sunda. Mereka berteori bahwa letusan tersebut memicu kerusakan tektonik dan hidrologi besar, menyebabkan banjir global dan akhirnya menenggelamkan daratan itu. Apakah ada bukti lain yang mendukung keberadaan peradaban kuno di sekitar gunung ini? Mari kita alihkan perhatian kita ke situs Gunung Padang di Cianjur. Struktur megalitik ini yang diduga berusia lebih dari 10.000 tahun telah memicu perdebatan sengit di kalangan arkeolog. Beberapa peneliti seperti Dr. Dani Hilman Natawijaya bahkan menyebutkan sebagai piramida tertua di dunia. Yang menarik, pola pemukiman kuno di kaki gunung-gunung di Jawa Barat seringkali mengikuti garis-garis tertentu yang mirip dengan konsep yang dikenal sebagai line nest atau garis energi. Apakah semua ini hanya kebetulan belaka? Ataukah masyarakat purba memang membangun struktur suci mereka mengelilingi sebuah gunung yang dianggap sebagai pusat peradaban? Kita tahu bahwa mitos seringkali menyimpan potongan kebenaran yang hilang. Legenda Sunda mungkin tidak didukung oleh peta modern atau literatur akademik yang mainstream, tetapi ia hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan dalam dunia geologi, tidak semua misteri bisa langsung dijelaskan. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Profesor Kusuma Dinata dari ITB, geologi adalah ilmu yang melihat masa lalu berdasarkan sisa-sisa yang tertinggal. Kita tidak pernah tahu semuanya dengan pasti. Maka, apakah salah jika kita memberi ruang bagi legenda untuk mengisi kekosongan?
untuk membayangkan bahwa mungkin di balik tanah yang kita pijak saat ini ada kisah besar yang belum sepenuhnya terungkap. Gunung Sunda mungkin tidak akan pernah kita temukan di atlas dunia, namun ia hidup dalam kabut gunung yang misterius, dalam retakan bumi yang menjadi saksi bisu, dan dalam setiap cerita yang dituturkan pelan di antara api unggun. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, misteri, kehancuran, dan harapan untuk memahami masa lalu kita yang paling dalam. Karena di tanah Nusantara ini, sejarah dan mitos tidak pernah benar-benar terpisah. Mereka hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.